langsung aja masuk ke acara yang pertama, yaitu pengenalan kampus. Kita akan mendengarkan pemaparan atau pengenalan kampus Institut Asia dan Prodi TI oleh Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Ibu Rina Dewi Indahsari, Eskom Mkom. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Jenal. Yang terhormat Bu Rektor, yang terhormat Pak Made, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Yang terhormat juga semua teman-teman di sini yang berbahagia, selamat datang di Institut Asia, selamat bergabung di kampus kami tercinta Institut Asia. Ya, oke. Hari ini adalah agenda kita pertama untuk materi pengenalan kampus. Kita akan mengenal sedikit tentang apa saja yang ada di Institut Asia dan juga penjelasan tentang kurikulum dan juga teknis perkuliahan yang akan teman-teman lalui dalam 1 semester ke depan. Oke, saya langsung izin share screen aja. Oke, apa saja yang akan kita bicarakan? Yang akan saya sampaikan ada 4 hal nanti. Yang pertama tentang pengenalan kampus, tentang profil kampus kita. Kemudian yang kedua ada penjelasan kurikulum, mata kuliah apa saja yang akan teman-teman semua ampu selama studi di Institut Asia. Kemudian teknis akademik, menjelaskan tentang jadwal perkuliahan, teknis perkuliahannya bagaimana, dan yang terakhir adalah agenda prakuliah. Jadi hari ini sampai 2 minggu ke depan kita masih prakuliah, jadi masih materi pengantar dulu. Nanti kita start kuliah di 1 November. Ya. Oke, langsung saja yang pengenalan kampus. Nah, ini ada sejarahnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang paling atas sendiri itu adalah logo Asia pertama kali di tahun 2001. Jadi Asia ini berdiri pada tahun 2001 dengan nama STIMIC dan STIE Institut Asia ya. Jadi waktu itu dikelola oleh Yayasan EBT di Kota Malang. Kemudian di tahun 2006 Asia dialih kelola oleh Yayasan Wahana Edukasi. Logonya berubah, yang kita lihat di sini logonya berubah, ada 2 ya, bulat kanan kiri ini. Yang pertama adalah STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan yang kedua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 2019 Yayasan Wahana Edukasi mengajukan penggabungan antara STIMIK dan STIE, jadi mengajukan penggabungan ke Dikti untuk digabung menjadi 1 sekolah. Akhirnya tahun 2019 kita bergabung menjadi Institut Asia. Di Institut Asia sendiri terdapat 2 fakultas yang mewakili STIMIK dan STIE tadi ya. Jadi yang pertama ada Fakultas Ekonomi, ini adalah yang menggantikan STIE. Kemudian ada Fakultas Teknologi dan Desain, ini adalah yang mewakili dari STIMIK-nya. Di Fakultas Teknologi dan Desain atau di STIMIK, kita memiliki 3 program studi ya. Kita memiliki 3 program studi. Jadi yang pertama ada Teknik Informatika, yang kedua ada Sistem Komputer, dan yang ketiga ada Desain Komunikasi Visual. Jadi semua teman-teman yang ada di sini masuk ke dalam Fakultas Teknologi dan Desain di Prodi Teknik Informatika. Oke, ini sekilas tentang profilnya. Kita lihat dulu sebentar bareng-bareng ya. Selamat datang di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Saat ini Indonesia berada di era perubahan yang sangat dinamis, di mana tradisi harus berjalan seiring dengan inovasi baru.
Hal ini yang menginspirasi Institut Asia untuk mencoba menciptakan terobosan baru bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Institut Asia berada di lokasi yang sangat strategis di Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, Rembuk Sari 1A. Kami memiliki 2 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknologi dan Desain. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi strata 1, yakni akuntansi, profesional business management, dan 1 program pasca sarjana. Fakultas Teknologi dan Desain memiliki 3 program studi, yakni Sistem Komputer, Teknik Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Lahirnya entrepreneur dan profesional handal harus didukung dengan fasilitas yang optimal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki lab ekonomi dan galeri investasi. Untuk Fakultas Teknologi dan Desain memiliki sarana yakni lab otomasi, lab desain komunikasi visual, dan lab jaringan. Dengan keunggulan yang kami miliki, yakni penerapan konsep pendidikan dengan metode business practice dan teknologi in practice. Yuk gabung sama kami, go beyond your limit with Institut Asia Malang. Oke, itu tadi profil Institut Asia yang saat ini ya, jadi penggabungan dari STIBIK dan STIE Asia digabung menjadi Institut Asia, dan semenjak bergabung kita dipimpin oleh Ibu Rektor, Ibu Risa Santoso BA MED selaku rektor kita, dan dibantu oleh 4 wakil rektor. Jadi untuk wakil rektor 1 ada Bapak Dr. Fatur Rahman, SEMM. Bapak Fatur ini mengurusi masalah akademik ya, wakil rektor 1, kemudian ada Ibu Tin Agustina Karnawati, ini adalah wakil rektor 2, kemudian ada Bapak Rofik STMT selaku wakil rektor 3 yang mengurusi masalah kegiatan kemahasiswaan, dan yang keempat ada Bapak Teguh Widodo MM selaku wakil rektor 3 bagian Humas. Kemudian di fakultas sendiri, nah, ini nanti teman-teman akan banyak berurusan dengan kami ya dari fakultas. Jadi ada saya, Rina Dewi Indasari, selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain. Kemudian ada Ibu Vivi Aida, selaku Wakil Dekan Teknologi dan Desain. Kemudian ada Bapak Jainal Arifin, selaku Kaprodi Teknik Informatika, dan juga ada Ibu Swastika Yulia Rizka selaku Sekprodinya. Jadi tadi yang sudah membuka di depan itu adalah Bapak Jainal Arifin, Kaprodi kita ya. Jadi nanti teman-teman semua di sini akan sering sekali berhubungan dengan Bapak Jainal selaku Kaprodi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih komponen-komponen atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang sarjana. Jadi kalau aturan dari pemerintah untuk studi sarjana itu harus menyelesaikan minimal 144 SKS. Jadi ada yang namanya SKS ya, ada yang namanya SKS sistem kredit semester. Minimal itu adalah 144 SKS.
Kemudian maksimalnya 160 SKS. Nah, kenapa kok harus ada minimal dan ada maksimal? Karena di dalam perkuliahan itu sebenarnya mahasiswa diberi kebebasan untuk merencanakan studinya sendiri. Jadi setiap semester mahasiswa bisa memilih mata kuliah apa yang akan diambil dan mereka bisa merencanakan berapa lama akan lulus, ya. Namun di program yang teman-teman ikuti di kelas online ini nanti semua sudah kita paketkan, jadi teman-teman semua kita atur sedemikian rupa supaya bisa lulus tepat waktu di 3,5 tahun. Ya. Kemudian jumlah mata kuliah, dari 144 SKS, biasanya rata-rata per mata kuliah itu memiliki bobot 2-4 SKS. Sehingga kalau kita total dalam total 144 SKS tersebut, umumnya terdiri dari 50-60 mata kuliah. Ini nanti akan sangat berbeda dengan yang teman-teman tempuh dalam 3,5 tahun ke depan ya, karena kita punya program yang berbeda. Kemudian untuk jam belajar dalam 1 SKS itu seharusnya dilakukan secara tatap muka, entah itu di kelas atau misalnya kita bertemu secara Zoom seperti ini, melalui tatap muka 50 menit. 50 menit. Kemudian belajar secara terstruktur, ini biasanya diberikan dalam bentuk tugas-tugas, ya, dalam bentuk belajar kelompok. Ini diberikan waktu 60 menit seharusnya, gitu ya. Kemudian belajar mandiri, jadi di luar penjadwalan dari kampus, entah itu tatap muka atau penugasan, itu dalam 1 SKS juga harusnya disediakan waktu 60 menit. Seperti itu. Nah, di dalam kurikulum sarjana itu biasanya juga ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah wajib itu ada beberapa mata kuliah yang wajib harus ada karena ini titipan dari pemerintah ya. Jadi ada agama, kewarganegaraan, Pancasila dan bahasa Indonesia gitu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman, wah aku dari kecil sudah belajar bahasa Indonesia, sudah bisa ngomong bahasa Indonesia, kenapa kuliah kok masih disuruh kuliah bahasa Indonesia gitu ya. Karena ini adalah aturannya dari pemerintah, seperti itu ya. Kemudian di dalam mata kuliah wajib dan pilihan itu, di Prodi Teknik Informatika juga terdapat mata kuliah konsentrasi. Jadi kita memiliki 4 konsentrasi ya. Yang pertama adalah administrasi jaringan, multimedia dan game, kemudian sistem analis dan digital marketing. Nah, khusus untuk teman-teman yang ada di sini yang mengambil kelas online, itu yang kita tawarkan hanya 2 konsentrasi saja, yaitu sistem analis dan digital marketing. Seperti itu. Jadi untuk yang konsentrasi administrasi jaringan dan multimedia game tidak kita adakan untuk kelas yang online. Kemudian dari pemerintah juga diminta kalau untuk sarjana itu harus ada program pemagangan atau KKN ya. Nah, semenjak ada Mas Menteri gitu ya dan mencetuskan program MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu di dalam pembelajaran sarjana selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun itu diminta minimal 1 semester mahasiswa diminta belajar di luar kampus. Jadi itu setara dengan 20 SKS nantinya. Jadi seharusnya nanti teman-teman ada kegiatan 1 semester di luar kampus. Nah itu juga sudah kita setting nanti di kegiatan teman-teman dalam 3,5 tahun ke depan. Mata kuliah yang kita tawarkan, jadi ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh oleh teman-teman dalam 3,5 tahun ke depan. Jadi setiap semester kita setting ada 6 mata kuliah, semester 1 sampai semester 5 ini full mata kuliahnya 6, ya. Kemudian di semester 6 ini adalah 1 semester teman-teman kegiatan di luar kampus. Jadi selama semester 6 nanti ada PKL atau pemagangan, terutama untuk teman-teman yang memang sudah bekerja, tidak perlu susah mencari tempat magang, jadi pekerjaan Anda itu yang akan kita akui sebagai magang atau PKL. Gitu ya. Jadi selama semester 6 nanti tidak ada mata kuliah, hanya ada kegiatan di luar kampus tadi gitu ya. Yaitu magang, dan magangnya di tempat kerja sendiri, ya sudah kerja aja seperti biasa, seperti itu ya. Jadi
di semester 6 ini selain PKL nanti ada metode penelitian, ini hanya bimbingan saja. Jadi teman-teman mempersiapkan tugas akhir untuk mengikuti ujian tugas akhir di semester 7-nya. Jadi metode penelitian ini bukan sebuah kelas yang harus diikuti setiap Senin atau setiap Rabu, nanti hanya ada pembimbingan untuk menyusun laporan tugas akhir, sehingga di semester 7 nanti teman-teman semua akan langsung kami jadwalkan untuk melakukan ujian tugas akhir, gitu ya. Nah, selain tugas akhir, nanti teman-teman juga bisa mengikuti uji kompetensi ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan pada waktu lulus memiliki sertifikat kompetensi. Jadi ini sudah mulai diwajibkan juga di kampus kita. Setiap mahasiswa yang lulus dan akan wisuda harus wajib sudah memiliki sertifikat kompetensi. Tapi jangan khawatir, jangan bingung mau ikut ujian di mana, karena semuanya juga sudah kita sediakan di kampus Asia. Jadi di kampus Asia juga ada unit sertifikasi profesi yang menyediakan berbagai macam uji kompetensi di berbagai bidang ya, karena kita punya prodi TI, punya prodi SK, DKV, manajemen dan akuntansi. Nah, hampir semua prodi nanti kita sediakan sertifikasinya di unit sertifikasi profesi Institut Asia. Itu nanti akan kita informasikan pada waktu sudah waktunya ya, pada waktu teman-teman harus segera menempuh itu nanti akan kita informasikan. Nah, kurikulum TI itu kayak apa sih, Bu? Kurikulum TI itu kurang lebih seperti ini. Wah, banyak sekali ya. Jadi teman-teman tadi sudah kita pilihkan beberapa mata kuliah yang lebih sederhana gitu ya, yang lebih mampat. Contohnya apa? Contohnya di sini kita punya mata kuliah kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila ya contohnya, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan mana ya di semester 7. Nah, ini contohnya di semester 6 ada pendidikan Pancasila dan di semester 7 ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, nanti di mata kuliah yang akan teman-teman ampuh di semester 2 kita jadikan satu mata kuliah saja, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman cukup menempuh satu mata kuliah. Sama untuk beberapa hal yang lain juga seperti itu. Jadi ada beberapa yang kita gabungkan, penggabungan dari beberapa mata kuliah. Oke, saya masuk ke teknis perkuliahan. Jadi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dalam satu semester nanti ada 6 mata kuliah ya. Kemudian kita kuliahnya kan cuma 2 kali dalam seminggu, Bu. Bagaimana untuk pembagian kuliahnya? Kita bagi menjadi 2 periode ya. Jadi setiap semester nanti ada periode 1 dan ada periode 2. Setiap periode berisi 3 mata kuliah. Jadi nanti tadi kan ada 6 mata kuliah, sehingga 3 mata kuliah diadakan di periode pertama, 3 mata kuliah diadakan di periode kedua, gitu ya. Satu semester itu biasanya kita aktifnya sekitar 16 minggu, ya 16 minggu, 14 kali tatap muka, 2 kalinya ujian. Tapi karena dengan sistem dibuat periode 1 dan 2, maka nanti setiap mata kuliah itu akan diadakan dalam 7 minggu saja tatap mukanya ya. Tatap muka kita lakukan melalui Zoom selama 7 kali. Tatap muka ditambah dengan ujian 1 kali UAS-nya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi contoh dari 6 mata kuliah yang ditawarkan tadi, 3 mata kuliah diadakan di periode 1 dan 3 mata kuliah diadakan di periode 2. Nah, teknis perkuliahannya kita akan menggunakan 3 tools yang di bawah ini ya. Jadi yang pertama kita gunakan Zoom Meeting, kemudian ada Google Classroom, dan juga ada D-Learning. D-Learning ini adalah platform pembelajaran miliknya Institut Asia. Ya, jadi di setiap periode ada 3 mata kuliah. 2 mata kuliahnya kita adakan melalui Zoom. Jadi 1 mata kuliah itu diadakan tatap muka setiap hari Senin, 1 mata kuliah diadakan tatap muka setiap hari Rabu. Untuk perkuliahannya pukul 18.30 sampai 20.30. Kemudian semua materi, semua resource yang dibutuhkan di dalam perkuliahan melalui Zoom akan kami sediakan di Google Classroom. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya
waduh pas kuliah saya lagi kerja Bu, nggak bisa ngikutin. Nah, nanti akan kita berikan link rekamannya di Google Classroom. Teman-teman bisa download materinya, bisa mempelajari kembali, seperti itu. Semua disediakan di Google Classroom. Kemudian yang satu mata kuliah, karena dalam satu periode ada 3 mata kuliah ya, yang 2 diadakan secara Zoom, yang 1 dilakukan menggunakan D-Learning. D-Learning ini kepanjangan dari Digital Learning Institute Asia ya. Nah, perkuliahannya nanti menggunakan link ini, d-learning.asia.ac.id. Diaksesnya secara mandiri, bisa kapan saja. Jadi perkuliahannya tetap hanya Senin dan Rabu untuk yang menggunakan D-Learning satu mata kuliah. Untuk mengaksesnya bebas, teman-teman bisa mengakses kapan saja, asalkan targetnya terpenuhi sebelum akhir semester ya, sebelum akhir semester sudah terlampaui seperti itu. Jadi kalau yang menggunakan D-Learning, semua materi juga bisa langsung di-download di D-Learning-nya. Jadi kita tidak menyediakan classroom, semua resource-nya sudah terpusat di D-Learning. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkuliahan kita secara resmi dimulainya 1 November. Jadi sebelum 1 November kita punya beberapa agenda ya. Yang pertama adalah pengarahan, hari ini kita lakukan tanggal 18 Oktober 2021. Kemudian hari Rabu harusnya ya, tanggal 20 Oktober, sayang sekali ternyata tanggal merah gitu ya. Kita di kampus libur tanggal 20 Oktober 2021 karena ada liburan Maulud Nabi. Kemudian hari Senin depan lagi, tanggal 25 Oktober, kita ada penjelasan tentang digital marketing. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk teman-teman di sini, mata kuliah konsentrasinya hanya 2 yang ditawarkan ya, yaitu digital marketing dan sistem analis. Jadi kurang lebih di awal kita akan memberikan digital marketing overview dan sistem analis overview sehingga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Nantinya di semester 3 pada waktu teman-teman harus mengambil mata kuliah konsentrasi, teman-teman bisa memilih mau ngambil yang mana gitu ya. Karena harus diambil salah satu mata kuliah konsentrasinya, apakah mau digital marketing saja atau mau sistem analis saja. Dan kita akan mulai kuliah di 1 November 2021. Oke, ini perkuliahannya, jadi periode 1 startnya 1 November, nanti sampai sebelum libur tahun baru, sampai Desember, 22 Desember. Kemudian periode 2 startnya dimulai setelah libur tahun baru, 3 Januari sampai akhir Februari. Dan kita akan start mulai semester baru lagi, nanti ada KRS mulai bulan Maret, kita akan start lagi di bulan Maret. Seperti itu, semua informasi tentang perkuliahan, tentang jadwal, tentang apapun akan kami informasikan melalui WA Group. Jadi, mohon teman-teman selalu update, lihat informasi di WA Group ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini biodata saya, silahkan kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin berkomunikasi dengan saya, bisa melalui WA, email, atau melalui Facebook atau Instagram saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Jainal.